Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Assalamualaikum, Pak Asep. Waalaikumsalam. Apa kabar ini siang ini? Alhamdulillah Ibu, kalau dari segi fisik saya sehat, tapi kayaknya untuk hari ini dalam mengajar saya kurang sehat nih Bu, kurang semangat. Waduh, kenapa? Padahal lagi istirahat nih. Kenapa Bapak tidak bersemangat ini ya? Ada apa ini? Ya, tadi saya ngajar di kelas, kebetulan materinya lagi pelajaran tentang menulis Al-Quran ya. Tapi ada siswa saya Bu, kayaknya dia ogah banget, disuruh nulis malah dia gambar yang lain kayak gitu. Oh, jadi tentang masalah mengajar di kelas gitu ya? Saya di kelas tadi agak bingung dengan menghadapi murid saya yang satu itu. Nah, kira-kira apa nih yang bikin Pak Asep bingung nih Pak ya? Ya itu tadi ada murid ketika pelajaran menulis Al-Quran sepertinya kurang motivasi. Sekalipun dia nulis itu kayak terpaksa Bu. Akhirnya yang dia tulis itu ngaco gitu. Alif harusnya lurus, dia agak bengkok-bengkok. Kayak males gitu Bu. Terlihat dia kayak seperti kurang bersemangat lah gitu. Oh, berarti tujuan pembicaraan kita ini tentang tadi ya, motivasi sama minat belajar siswa ya Pak ya? Iya Ibu. Saya sih berharap nih ketemu Ibu, ngobrol dengan Ibu bisa membuat hati saya tenang gitu terhadap kurang motivasi siswa saya ini nih. Oh, Pak Asep lagi istirahat kan? Lagi ada waktu kan ini kan? Oh iya, saya lagi istirahat ini Bu. Nanti setengah jam lagi paling saya masuk. Bolehlah berarti kita ngobrol-ngobrol dulu untuk mengenai minat belajar siswa berarti ya Kak ya? Tadi yang kata Bapak bilang ya. Sangat boleh Bu, karena saya saat ini sangat membutuhkan ketenangan dan solusi dari permasalahan saya ini. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira menurut Pak Asep nih, alasannya kenapa ya kok bisa minat belajar siswanya itu kurang gitu ya? Ada yang Bapak pikirkan mungkin dari masalah ini? Iya, jadi gini, tadi pas masuk kelas ketika melakukan pembelajaran ada satu anak yang sepertinya terlihat males-malesan gitu dalam materi ini. Sedangkan ketika materi yang lain cerita tentang Nabi, lagi kisah tentang Nabi, kisah tentang para sahabat itu dia semangat. Tapi di saat kisah menulis ini nih dia seperti rada kurang semangat gitu. Oh, berarti emang kelihatannya siswanya kok emang kurang semangat gitu pas belajar ya Pak ya? Nah, mungkin ada hambatan apa mungkin Pak saat belajar mungkin? Sepertinya kalau yang tadi saya lihat, anak ini sepertinya emang agak kurang tertarik dengan model pembelajaran yang hanya menulis. Sedangkan kan menulis Al-Quran, ya latihan menulis Al-Quran kan emang hanya sekedar menulis kan. Nggak bisa kita lihat gitu, namanya huruf hijaiyah kita harus tulis Bu gitu. Jadi sepertinya dia seperti kurang ada kekurangan minat dia terhadap Al-Quran. Jadi perkiraan saya kayaknya dia di rumah nggak ngaji sih, tapi saya belum bertanya secara langsung sih Bu. Oh, jadi belum pernah bertanya secara langsung. Nah, kira-kira sampai saat ini apa usaha Pak Asep apa aja nih yang sudah dilakukan? Iya, jadi karena ini udah pertemuan beberapa kali saya udah berusaha, saya secara langsung, maksudnya ketika pembelajaran dia yang saya fokuskan, karena emang hanya dia yang kurang berminat, saya ajar secara langsung, saya pegang tangannya, saya ajarkan secara langsung, terus saya tanya kamu belum bisa nulis huruf hijaiyah, belum bisa Pak, belum mengerti, kayak gitu doang sih Bu yang baru saya lakukan. Oh, usahanya sebenarnya sudah bagus ya Pak ya, sudah ada usaha untuk perbaikan seperti itu sebenarnya ya. Nah, kira-kira memang kondisi keberhasilan siswa itu minatnya itu yang seperti apa menurut Bapak?
Kalau menurut saya sih Bu ya, ya ketika kita membuka pelajaran, menyampaikan materi, ya dia semangat. Dan ketika mengerjakan tugas, menulis, menyalin huruf hijaiyah, itu dia semangat. Tidak ada, ah Pak, jangan itu Pak, gitu. Jadi karena tadi dia doang yang seperti itu ya, itu masih kurang berhasil kan menurut saya. Dan bisa dikatakan berhasil ya kalau semuanya tidak ada kata-kata seperti itu sih. Hmm. Nah, untuk mencapai keberhasilan tersebut, apa nih rencana-rencana Pak Asep? Apakah ada rencana gitu ke depannya gitu? Rencana saya sih banyak Bu ya. Yang pertama, saya mungkin ingin mengidentifikasi beliau anak ini dulu, apakah dia di rumah didukung orang tuanya, terutama dalam hal mengaji di rumah. Karena pelajaran di sekolah dalam hal pelajaran pendidikan agama Islam sepertinya kalau menurut saya kurang gitu ya. Jadi harus didukung di rumah dengan orang tua untuk mendapatkan anak yang mengaji. Paling itu dulu saya ingin tanya, apakah dia mengaji, komunikasi dengan wali kelasnya dan juga orang tuanya, apakah dia di rumah juga ikut ngaji atau tidak. Terus yang kedua, rencana saya ya saya ingin menambah variasi dalam hal pengajaran praktek penulis Al-Quran ini agar motivasi belajar anak meningkat gitu. Hmm. Itu sih rencana saya. Sebenarnya, rencananya udah bagus ini ya Pak ya. Sudah Hmm. menurut saya tuh udah bagus ini rencananya, sudah ada rencana ke depan gitu yang akan dilakukan. Nah, kira-kira kapan ini rencana ini akan dilakukan sama Bapak? Saya sih berencana secepatnya. Kebetulan kan ini minggu ini saya selesai di kelas dia. Mungkin minggu depan akan saya laksanakan secepatnya gitu. Oke, secepatnya ya. Wah, Hmm. berarti bagus nih, semangat ya Pak ya. Semoga nanti Hmm. bisa lancar itu menjalankan rencana itu. Nah, menurut Bapak nih kira-kira ada hambatan nggak nih untuk melaksanakan rencana tersebut? Hambatannya, ya hambatan saya sih sebenarnya komunikasi ke orang tua kali ya secara langsung tuh saya agak kurang karena saya belum tahu orang tuanya ini apakah mau jika saya telepon atau saya ajak ngobrol atau saya panggil, itu saya masih belum tahu. Hambatannya kayak saya rasa itu aja sih. Kalau melihat dari hambatan, kira-kira nih siapa aja nih Pak yang terlibat gitu nanti nih yang dalam rencana Bapak ini? Karena ini dalam kelas ya, yang paling pertama udah pasti wali kelasnya akan terlibat, terus wali murid pun akan terlibat, dan mungkin jika memang rencana saya dan itu gagal terus dan saya juga sudah melakukan berbagai rencana tapi tidak berhasil, mungkin yang saya libatkan juga kepala sekolah gitu Bu ya untuk memanggil wali murid tersebut. Wah, berarti sudah bagus banget nih rencana ya Pak ya, sudah ada kolaborasi dengan semua pihak berarti ya. Nah, berarti bagus ini rencananya nih ya, semoga hambatan-hambatan itu bisa dilalui lah ya Pak ya. Nah, Amin. amin. Nah, kira-kira nih tolak ukur keberhasilan dari rencana Bapak ini apa ya Pak ya? Tolak ukur saya yang pertama, nggak muluk-muluk, dia semangat ketika belajar menulis Al-Quran. Terus yang kedua, dia bisa menulis huruf hijaiyah atau menulis Al-Quran. Udah sih itu aja, dua itu Bu tolak ukur saya. Dia semangat ketika saya masuk, ketika saya ingin belajar huruf hijaiyah atau menulis Al-Quran. Yang kedua, ya nanti hasil di ulangannya itu dia bisa menulis atau menyalin surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kira-kira nih berapa lama rencana tersebut akan tolak ukur tersebut gitu ya akan berhasil gitu, dilihat keberhasilan tolak ukurnya tuh berapa lama gitu menurut Pak Asep nih? Kalau saya sih target Bu ya, saya yakin kayaknya nih 1 bulan saya bisa membuat anak ini semangat lagi belajar Al-Quran dan juga bisa menulis Al-Quran. Oh, amin. Berarti dalam waktu insya Allah sebulan ya, mudah-mudahan ya. Nah, kira-kira nih sesuai harapan apa enggak nih 1 bulan ini menurut Bapak nih? Mudah-mudahan sih Bu ya, sesuai harapan. Saya berharap berhasil rencana-rencana yang saya jalankan.
Apalagi saya sudah ngobrol nih sama ibu kan, saya udah mendapat ketenangan dan solusi yang luar biasa dari ibu. Amin. Semoga ya bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya Pak ya, sesuai rencana Bapak. Nih, sekarang saya mau tanya nih, komitmen Bapak terhadap rencana tersebut gimana nih kira-kira? Wah, saya sangat berkomitmen Bu, karena saya pengen murid saya itu semua bisa, terutama dalam hal menulis Al-Quran. Itu sih Bu, saya berkomitmen lah Bu. Ya kalau saya lihat sih ya pasti Bapak orangnya berkomitmen ya untuk memperbaiki minat siswanya gitu ya Pak ya. Saya yakin itu pasti berhasil insya Allah ya. Nah, agar semuanya berjalan lancar sesuai dengan rencana, nah kira-kira dukungan yang Bapak perlukan tuh dari siapa aja gitu Pak? Nah, itu juga saya mikirin tuh kira-kira kalau saya menjalani itu tadi kan yang pertama wali murid, KFC, terus siapa lagi gitu kira-kira yang bisa mengikatkan. Nah, mungkin selain wali murid, wali kelas, wali murid dan kepala sekolah, saya juga nanti minta diingatkan oleh rekan-rekan sejawat, terutama rekan sesama guru pembelajaran agama Islam Bu, dalam menjalankan aksi saya itu. Oh ya, berarti yang saya lihat berarti banyak rekan-rekan yang dilibatkan oleh Pak Asep berarti gitu ya. Nah, luar biasa ini Pak Asep, ini rencananya sudah bagus, kemudian saya lihat komitmen dan dukungannya sudah bagus sepertinya nanti ya. Nah, kira-kira nih siapa yang ya bisa mengingatkan Pak Asep lah untuk menjalankan rencana-rencana ini gitu, untuk mencari solusi dari permasalahan ini gitu. Kira-kira siapa nih yang bisa ngingetin Bapak nih? Yang paling utama ya seperti ibu ini, saya minta diingatkan rekan-rekan sejawat mengajar, terus yang kedua kepala sekolah, terus yang ketiga wali murid gitu Bu. Jadi yang paling pertama ya rekan sejawat sendiri sih Bu, yang saya berharap bisa mengingatkan saya dalam menjalankan berbagai metode pengajaran, berbagai rencana-rencana yang akan saya lakukan Bu. Ya, luar biasa ini, rencananya sudah bagus, kemudian sudah tersusun rapi, sepertinya sudah dipikirkan gitu ya oleh Bapak. Ya semangat aja Pak Asep ya, semoga apa-apa yang akan dilaksanakan nanti berjalan lancar sesuai dengan harapan tentunya. Ya kita semua berharap ya minat belajar siswa kembali semangat lagi belajarnya, minatnya baik dan meningkat gitu, apalagi nih belajar Al-Quran gitu ya Pak ya. Iya, amin, amin Bu. Saya juga makasih Bu ya, udah bisa ngobrol banyak sama Ibu. Akhirnya saya ketemu Ibu gitu. Saya juga terima kasih atas saran, masukannya. Sehingga saya saat ini rasanya lebih tenang dan siap menjalankan aksi yang akan saya lakukan. Luar biasa Pak Asep, semoga lancar ya. Baik, terima kasih nih atas sharingnya nih. Semoga berjalan sesuai dengan harapan gitu ya. Terima kasih juga atas obrolan siang ini. Ya, semoga apa yang kita obrolkan ini bermanfaat juga buat siswa gitu ya Pak ya. Amin. Amin. Ya, semoga berhasil ya Pak ya. Semangat aja. Amin. Baik Bu, terima kasih sekali lagi. Dan terakhir saya mohon maaf Bu, kebetulan saya setelah ini nih mau sholat duha Bu ya. Saya mohon izin sebelum masuk ke kelas. Oh silakan Bapak, jangan lupa nanti kalau sudah berhasil kita ngobrol-ngobrol lagi ya kalau sudah berhasil tadi ya rencana-rencana tadi. Baik Ibu. Baik, sehat terus Bu. Amin, selamat beristirahat Pak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam Pak Asep. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Tapi lagi rada pusing juga nih. Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Tapi tadi Bu Leli bilang ada kurang baik ya. Dan sepertinya Bu Leli juga agak kurang bersemangat. Itu ada apa ya Bu kalau boleh tahu?
Tadi kan saya ngajar biasa ya Pak ya, ngajar di kelas gitu kan. Saya kan lagi ngajar matematika. Nah, tapi kelas yang saya ajar tuh gimana ya? Nggak kayak biasanya lah gitu Pak. Hmm. Oh, berarti Bu Leri ini hari ini ada beberapa masalah gitu ya. Kalau begitu boleh kita berbincang-bincang sebentar Bu. Ibu ada waktu nggak hari ini? Oh iya, kebetulan saya lagi kosong nih, lagi banyak waktu. Hmm, Alhamdulillah. Eh, jadi kira-kira ada lagi nggak yang Ibu rasakan hari ini selain yang tadi permasalahan yang Ibu paparkan? Ya itu aja sih Pak. Tadi kan biasanya kan kalau saya lagi ngajar matematika gitu, anaknya tuh motivasi belajarnya tuh biasanya pada semangat gitu. Nah entah kenapa nih akhir-akhir ini kelas ini nih, terutama anak yang di kelas tersebut gitu, kurang motivasi belajarnya gitu. Jadi saya lagi mikir kira-kira kenapa gitu. Nah, terus dari yang Ibu paparkan tadi itu, terus tujuan Ibu biar bisa berbicara dengan saya ini apa tuh Bu ya? Apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini gitu? Ya, sebenarnya sih saya pengen tahu dan masalahnya sebenarnya kenapa motivasi siswa bisa menurun gitu, tidak biasanya lah gitu. Dan ya diharapkan dengan saya diskusi seperti ini saya bisa menemukan solusi lah gitu Pak. Gitu. Terus ada lagi nggak kira-kira yang ibu ingin dapatkan dari pembicaraan kita pada siang hari ini? Itu aja sih, pikiran saya tuh lagi fokus di itu Pak, tentang motivasi siswa itu lagi belajar matematika gitu, biar gimana ya, biar meningkat lah gitu. Oke, baik Bu. Semoga pembicaraan kita ini dapat memberikan solusi buat Ibu ya. Semoga. Jadi kita mulai aja identifikasi permasalahan Ibu. Sebenarnya apa yang Ibu ingin ceritakan kepada saya pada siang hari? Jadi cerita dulu ya Pak ya. Kan saya kan ngajar matematika nih, biasa gitu ya. Saya juga biasanya kalau belajar matematika gitu saya melakukan tes gitu ya, tes awal gitu. Nah, jadi ada beberapa siswa yang nilainya lumayan gitu. Oh, berarti kan saya klasifikasikan tuh anak ini bisa gitu. Nah, kemudian juga saya lihat, saya observasi gitu di kelas, belajarnya semangat gitu. Nah, namun kenapa akhir-akhir ini anak tersebut kayaknya nilainya turun, terus motivasi belajar matematikanya tuh kurang gitu Pak. Jadi ya saya pengen tahu gitu kenapa gini ya, dan ya mungkin aja ada solusinya gitu. Terus selama Ibu udah mengajar nih tentang di kelas gitu ya, apa yang sudah Ibu lakukan gitu untuk biar motivasi anak meningkat lagi gitu? Nah, sebenarnya saya juga udah coba ya Pak ya, dan saya juga udah nanya langsung gitu ke anaknya. Kenapa nih akhir-akhir ini sepertinya Ibu perhatikan gitu, kamu kurang motivasi belajarnya nih, ada apa sebenarnya? Tapi ya baru nanya sekilas aja sih Pak, belum tanya secara intens gitu, belum ngobrol secara intens gitu. Jadi karena kan saya sambil memeriksa PR gitu ya. Jadi kan saya sambil keliling gitu, saya sambil ngobrol-ngobrol sebentar dengan anak gitu. Nah, jadi dia jawabnya baru senyum-senyum aja gitu. Nah, saya kasih motivasi di situ, semoga nanti belajarnya semangat lagi ya gitu. Gitu. Berarti Ibu sudah bertanya secara mendalam, secara pribadi, tapi belum secara mendalam juga gitu ya. Sebenarnya intinya itu ya Bu ya. Ibu sudah mengulik sedikit-sedikit lah gitu. Terus dari yang Ibu udah lakukan gitu, ada nggak tuh perkembangan baiknya atau perubahan baik yang udah Ibu lakukan tadi tuh? Nah, kalau yang dari obrolan itu sih belum terlihat ya Pak ya, karena kan ya saya masih ngajar seperti biasa gitu, baru ngasih motivasi secara verbal aja gitu terhadap siswa tersebut gitu.
gitu. Baru ya itu juga baru sekilas aja gitu, Pak. Saya juga belum manggil gitu. Belum nanya secara langsung. Sebenarnya itu sudah bagus Bu ya. Tapi kalau menurut saya ya, alangkah lebih baiknya Ibu manggil secara personal di ruangan tertutup, ngomong dari hati ke hati. Apakah Ibu ada rencana seperti itu Bu? Oh iya, betul. Jadi saya memang berencana nanti ke depannya gitu ya. Karena kan baru tadi saya ngobrol sekilas. Nah, saya ingin tahu lebih lanjut sebenarnya kenapa motivasinya tidak seperti biasanya gitu kan, dan nilainya kalau motivasi belajarnya kurang kan banget pengaruh sama nilai juga ya Pak ya. Jadi ya saya pengen nanya-nanya juga, kemudian rencananya seperti itu Pak, ngobrol secara langsung. Kemudian saya juga mikir apakah metode yang saya gunakan di kelas kurang bervariasi gitu ya. Mungkin nanti saya ke depannya biar motivasinya meningkat, saya coba untuk pakai aplikasi Quizzes gitu Pak untuk latihan soalnya. Biasanya kalau kelas-kelas atau tahun lalu sih sebenarnya tuh ya, mereka kalau pakai Quizzes semangat gitu. Nah, mungkin kelas ini butuh metode yang lebih variasi dan butuh aplikasi matematika yang menyenangkan seperti itu mungkin ya Pak ya. Itu rencana saya. Oh gitu, itu rencana yang sudah sangat luar biasa Bu ya. Tapi yang saya ingin tanyakan, kenapa rencana itu belum Ibu aplikasikan ya? Apakah karena ada hambatan? Apakah karena ada sesuatu yang mengganjal di hati Ibu? Itu kenapa Bu ya? Oh sebenarnya rencana sih baru ini sih Pak, saya kan baru berpikir-pikir, baru mengira-ngira gitu sebenarnya Pak. Nah nanti kan kalau saya sudah manggil siswa, berarti kan saya sudah tahu permasalahannya. Nah mungkin bisa jadi saya juga akan menerapkan hal itu. Jadi saya mencoba semua cara lah gitu untuk bisa meningkatkan motivasi belajar siswa lagi. Jadi untuk hambatan sebenarnya tidak ada, cuma tinggal eksekusinya aja gitu ya Bu ya? Ya betul gitu. Oke. Jadi kira-kira rencana apa sih Bu nih yang akan Ibu lakukan dekat-dekat ini dan juga jangka panjang yang akan Ibu lakukan? Nah, saya akan ngobrol dulu dengan siswanya, kemudian saya juga akan memvariasikan metode mengajar saya gitu ya, bisa menggunakan aplikasi khusus misalnya untuk latihan-latihan soalnya. Kemudian saya juga mau ngobrol juga dengan wali kelasnya gitu. Jadi biar ada komunikasi lah, ada kolaborasi gitu. Jadi biar kalau ada masalah tuh bisa kita selesaikan bareng-bareng. Oh, jadi itu rencana dekat-dekat Ibu ya, itu rencana sungguh yang luar biasa Bu. Kira-kira kalau dari rencana Ibu itu apakah nanti akan ada hambatan-hambatan? Dan bagaimana Ibu nanti menanganinya gitu hambatan-hambatan? Kayaknya sih kalau hambatan sih semoga nggak ada ya Kak ya. Jadi kalau misalnya saya sudah tahu kalau ini kan, kalau tadi kan saya masih mengira-ngira gitu, mungkin seperti ini, tapi kalau sudah ngobrol nanti semoga sih tidak ada hambatan lagi gitu, karena kan mungkin komunikasi yang kurang gitu selama ini dengan anak gitu. Wah, itu sepertinya rencana Ibu luar biasa banget buat masa depan anak, bagaimana anak biar tidak menurun motivasinya ya. Terus bagaimana Ibu menganggap berhasil gitu dari rencana Ibu itu? Apa yang membuat rencana Ibu berhasil kira-kira? Ya kalau misalkan siswa tersebut daya belajar matematikanya sudah mulai semangat lagi, kemudian nilainya juga sudah mencapai KKM kembali gitu. Saya rasa itu udah jadi tolak ukur keberhasilan saya mengajar siswa. Ya, berarti saya sangat setuju dengan rencana-rencana Ibu tadi. Terus bagaimana nanti kalau ada hambatan, Ibu juga udah siap dengan solusi-solusi Ibu. Terus Ibu juga sudah punya ukuran bagaimana tingkat keberhasilan yang apa yang Ibu sudah rencanakan. Terus selanjutnya ya Bu ya, komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan rencana aksi tersebut? Kalau komitmennya ya saya pastinya kalau sudah tahu permasalahannya, kalau sudah ngobrol dengan siswa,
ya saya akan lebih meningkatkan lagi variasinya lebih banyak. Mungkin ya ada bosen mungkin ya. Jadi saya akan menggunakan variasi metode mengajar, kemudian mungkin pakai aplikasi-aplikasi, entah itu Quizzes atau saya gunakan nanti pakai Canva juga seperti itu. Dan ya komitmennya berarti kan saya harus ini terus digunakan gitu, terus menggunakan metode yang variasi gitu. Terus deadline rencana ibu tuh kapan, misalnya apakah sampai nanti akhir tahun, apa sebelum akhir tahun atau semester ini harus sudah selesai? Ada nggak deadline seperti itu, Bu? Ada, jadi saya mau lihat dulu nih nilainya. Jadi di bulan ini ini kan bab baru sudah selesai gitu kemarin. Nah ini mulai bab baru lagi, saya akan lihat perkembangan siswanya, apakah sudah meningkat lagi nanti saat ulangan bab ini, apakah nilainya sudah meningkat lagi, motivasi belajarnya sudah meningkat lagi, seperti itu. Biasanya sih Luar per bulan. biasa. Per bulan berarti ya. Iya. Jadi untuk deadline-nya sampai nanti ujian kenaikan kelas begitu kali, Bu ya. Nah itu ya bisa Pak, kayak gitu. Oke, dari rencana ibu, terus komitmen ibu, deadline yang ibu lakukan, ibu perlu dukungan dari siapa gitu untuk membantu komitmen yang ibu ingin jalankan? Tentunya banyak ya. Jadi dukungan entah itu dari saya sendiri sebagai gurunya, kemudian dari wali kelas. Nanti kan saya karena ada komunikasi dengan wali kelas, pastinya saya butuh dukungan juga. Nah, saya harapkan si wali kelas bisa berkoordinasi juga dengan orang tua gitu. Nah, jadi ya kita semuanya bareng-bareng lah seperti itu. Terus nanti siapa yang bertugas untuk ngingetin kalau ibu nih lagi ngejalanin aksi ibu atau rencana ibu gitu? Siapa kira-kira yang akan mengingatkan ibu gitu? Karena saya tadi berkoordinasi dengan wali kelas, tentunya saya akan meminta wali kelas juga untuk mengingatkan saya. Jadi saling mengingatkan lah gitu. Saya rasa rencana ibu, solusi ibu, kegiatan yang akan ibu lakukan itu sangat sungguh luar biasa, dan saya yakin ibu mampu membuat apa yang tadi kurang menjadi lebih baik. Terus kira-kira gimana hasil pembicaraan ini? Apakah ibu lebih tenang atau lebih nyaman? Nah iya Pak, jadi saya bisa menemukan solusi ya Pak. Jadi saya bisa mengetahui gitu sebenarnya masalah siswa saya apa. Kalau sudah saya ketahui kan, jadi saya bisa cari solusinya gitu. Terima kasih Pak Asep atas solusi-solusi atas masukan yang diberikan. Alhamdulillah. Saya juga terima kasih dapat berbincang, mendengar keluh kesah ibu, dan mendengarkan ide-ide yang luar biasa yang ibu sampaikan. Semoga ibu dapat menjalankannya dan hasilnya memuaskan. Amin, terima kasih. Baik, kalau gitu saya permisi ya Bu ya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Sampai bertemu lagi ya Bu ya. Iya. Jika ada waktu-waktu ingin berbincang lagi, silakan aja temui saya. Ya, nanti kalau setelah ini, kalau ada saya berhasil, nanti saya datang lagi ya Pak ya. Baik, sampai bertemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penuh pembangkit.